Bagi ibu, dimanapun saya bisa memberikan pengabdian, dalam posisi apapun saya tetap harus bisa memberikan pengabdian dan bisa memberikan kebermanfaatan. Biasa ya, walaupun ibu saya itu tidak tamat SD loh. Tetapi kenapa saya selalu menjadikan beliau role model? Karena beliau selalu memberikan saya semangat untuk bisa lebih baik, untuk bisa menjadi orang yang berintegritas, yang bisa dipercaya, karena beliau selalu mengatakan kepercayaan adalah kunci utama. Halo Sobat Iden, sekarang kita sedang berkesempatan lagi untuk bertemu di iDialog, Identitas Berdialog bersama saya Anissa Lutfia Basri. Nah, sore ini kita berkesempatan untuk mewawancarai sekali lagi Prof. Farida, atau dikenal dengan Prof. Dr. Farida Patitinggi SHM Hum. Nah, sekarang beliau sedang menjabat sebagai WR3 di Unhas. Lalu, apa saja sih cerita menarik di balik pencapaian Prof. Farida saat ini? Nah, mungkin langsung saja di Prof, bisa mungkin kita sapa dulu pemirsa Iden. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sehat selalu dan selalu semangat. Iya, terima kasih banyak Prof. Jadi ini Prof, banyak banyak sekali pemirsa Iden, sobat-sobat Iden yang penasaran. Ini kan Prof. Farida ini notabene-nya kita itu berasal dari Bone yang kala itu masih kampung sekali, masih desa sekali ya Prof. Terus banyak yang sampai penasaran. Sekarang masih desa. Masih banyak yang penasaran ini Prof. Apa sebenarnya yang memotivasi, yang memberanikan diri sehingga Prof bisa mempunyai semangat yang begitu besar untuk menuntut ilmu di Makassar, Prof? Oke, baik. Sebenarnya sih terjadi secara alamiah sih sebenarnya ya. Jadi ketika ibu kecil, ibu ada di lingkungan masyarakat pedesaan yang sangat pure, yang sangat natural begitu ya. Tetapi punya semangat yang motivasi yang tinggi gitu ya. Ya tentu karena dorongan orang tua. Ya, Bapak Ibu walaupun dengan pendidikan yang pas-pasan, tetapi mereka mengerti pendidikan. Ya, sehingga anak-anaknya itu mau harus berpendidikan. Ya, khususnya ayah saya itu luar biasa, selalu memotivasi. Karena bagi beliau ini adalah pendidikan itu sangat penting buat peningkatan diri kita, kualitas diri kita dan lingkungan kita seperti itu. Nah, saya juga sebagai anak kecil ya yang mencoba untuk berproses, alhamdulillah di tengah-tengah masyarakat pedesaan seperti itu ya, alhamdulillah menonjol lah di situ ya karena dari sisi pendidikan misalnya ibu menonjol dari sisi prestasi akademiknya, ranking 1 di sekolah gitu kan, lalu kemudian pada kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kan pencinta olahraga gitu ya, suka menyanyi, olahraga begitu ya. Dan pada event-event seperti itu tuh ibu selalu juara gitu ya. Ya, memimpin barisan misalnya juara 1, 17-an begitu misalnya gitu ya. Dan menyanyi macam-macam lah kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa memacu semangat dan adrenalin kita untuk terus bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, bagi ibu sebenarnya saya selalu pengen berbeda gitu dari yang lain. Jadi emang ada dukungan dari orang tua, dari lingkungan. Iya, dari lingkungan ya. Walaupun juga sebenarnya ada tantangan juga. Tantangannya adalah kakek saya ya, yang kakek saya itu kan mengatakan ngapain tuh anak perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Ya tantangan sebenarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah ayah saya mendukung. Jadi kakek saya nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, kerbau juga besar nggak sekolah gitu ya. Ya seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah orang tua begitu kuat memotivasi, dan alhamdulillah ibu bersaudara ya berpendidikan tinggi gitu ya. Luar biasa. Ya. Lalu sekarang Prof. Farida ini sangat terkenal dengan pencapaiannya sebagai pemimpin yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Jadi ini Prof, banyak yang penasaran, apakah semasa kuliah dulu Prof ini aktif dalam berorganisasi atau seberapa? Saya bukan sebanyak aktivis yang seperti yang lain gitu ya, tetapi tetap ikut berorganisasi. Saya dulu banyak ditempa di Pramuka, Unhas, ya, sampai hari ini kan masih pembina Pramuka, dan sudah pernah juga memperoleh penghargaan dari Pak Gubernur ya. Dalam bidang pramuka itu? Iya, di bidang pramuka ya, pengabdian 25 tahun. Saya suka pramuka memang kan dari kecil, dari SD kan, ya terus sampai SMP, SMA, waktu kuliah juga
di tempat di Pramuka. Ya senang lah, walaupun juga tetap ada kegiatan-kegiatan di Senat. Waktu itu kalau dulu masih Senat namanya kan, di fakultas, tapi saya tidak terlalu aktif. Tapi beraktivitas. Ya, jadi yang paling penting itu bagaimana kita beraktivitas. Karena dari situ kan kita bisa mengenali diri kita dan mengenali lingkungan kita. Kita tidak bisa mengatakan saya yang terbaik kalau kita tidak pernah ada di tengah-tengah yang lain gitu kan. Ya, jangan kita merasa diri di dalam tempurung saja gitu kan. Nah, saya jago, tapi mana nih kejagoannya? Belum kita berkompetisi dengan yang lain. Ya, dan kita kan yang menilai adalah orang di luar kita, bukan diri kita gitu. Nah, dan yang sangat penting saya selalu menghimbau kepada anak-anak kita, ayo berorganisasi. Organisasi itu luar biasa. Ya, Ibu sampai hari ini masih suka sekali berorganisasi kan? Ya, kalau kita lihat saya ada di mana-mana di organisasi itu kan. Ya, saya senang sekali. Nah, karena dari situ dari organisasi kita banyak teman, networking, kita membangun networking dari misalnya sekarang masih mahasiswa, kita masuk di sini organisasi A, organisasi B, ada networking di situ kita terbangun. Misalnya suatu saat teman kita ada di sana kan kita bisa relasi. Iya, relasi itu sangat harus kita bangun seperti itu, dan dari situ kita bisa menjadi lebih bijaksana kalau berhadapan sama orang lain. Ya, karena kalau misalnya kadang-kadang misalnya kita lihat kok itu anak egois sekali ya. Ini sekali, ternyata setelah kita cek, oh ternyata dia anak satu-satu. Sehingga dia tidak ada partnernya kan yang bisa misalnya menilai dirinya itu siapa gitu ya. Tempat berbagi. Tempat berbagi. Jadi banyak sekali yang bisa kita peroleh dengan berorganisasi. Jadi khususnya mengasah soft skills kita gitu ya, soft skills. Iya. Lalu Prof, ini kan sudah banyak sekali hal-hal yang sudah Prof lewati. Pernah enggak sih Prof merasa di titik terendah gitu? Boleh diceritakan enggak pengalaman? Titik terendah. Ya itulah, alhamdulillah sejauh ini sih Ibu pada masa mulai dari kecil sampai hari ini, itu saya kan selalu merasa tidak pernah kalah. Di setiap momen yang saya hadapi, saya selalu merasa saya pemenang. Walaupun misalnya secara hitungan kita kalah misalnya, ya kan? Ya. Tetapi saya tidak pernah merasa kalah. Ya karena saya tidak pernah merasa kalah, maka saya tidak pernah merasa down gitu ya. Saya harus terus semangat gitu. Misalnya kemarin dalam pemilihan rektor, kan Ibu alhamdulillah bisa masuk 3 besar. Tapi kemudian belum terpilih jadi rektor. Itu Ibu tidak merasa kalah. Ya, tapi makanya selalu terus semangat gitu kan. Saya tidak pernah kelihatan down setelah saya misalnya tidak berhasil jadi rektor. Enggak. Karena bagi Ibu, dimanapun saya bisa memberikan pengabdian, dalam posisi apapun saya tetap harus bisa memberikan pengabdian dan bisa memberikan kebermanfaatan. Ya, alhamdulillah saya dipercaya oleh Pak Rektor untuk dapat bersama beliau untuk bisa membangun Unhas kita bersama ini kan. Ya, saya akan memberikan pengabdian yang terbaik untuk itu, insya Allah. Berarti ini lebih ke mindset ya? Iya, lebih ke mindset. Jadi jangan pernah kita merasa kalah. Jadi jangan setelah misalnya tidak berhasil di satu sisi, tiba-tiba sudahlah, enggak usah deh, enggak. Ibu tuh enggak. Saya tidak lulus misalnya saja mataku, tapi waktu S1 tuh saya enggak pernah tidak lulus loh, Dek. Benar. Terlihat ya, Prof. Iya. Jadi waktu S1 saya enggak pernah tidak lulus mata kuliah. Walaupun saya misalnya dapat C, tapi tidak pernah tidak lulus gitu kan, alhamdulillah. Apalagi S2 dan S3 kan, ya S3 4,0 kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu pada mindset. Jadi bagaimana kita selalu memacu diri kita sendiri gitu. Jangan kita suka tergantung pada orang. Nanti pada orang yang memotivasi baru kita mau termotivasi, tidak. Saya nih bisa loh, saya nih jago. Farida, kau tuh jago loh. Ayo dong. Misalnya kita di cermin berbicara gitu ya. Farida, halo. Hey, kau harus senyum. Kau harus bisa. Ya, jadi boleh misalnya anak-anakku sekalian bisa melihat videonya Ibu ketika selesai pemilihan rektor. Adakah raut muka sedih? Enggak itu. Saya tetap senyum, saya tetap bersemangat. Kita kasih selamat yang Prof Jamal sebagai rektor terpilih, ya. Kita tetap berangkulan. Kemudian setelah itu dan saya tetap bersemangat. Saya tidak pernah merasa kalah. Ya, jadi itu pada mindset. Jadi anak-anakku sekalian, khususnya para perempuan ya, kita tuh bisa loh, sangat bisa, bisa menjadi apa saja. Ya, contohnya kan sudah ada presiden kita perempuan, ada ketua DPR kita sekarang perempuan, ada ketua DPRD Sulsel sekarang perempuan, alumni Unhas.
Iya. Jadi banyak sekali figur-figur contoh-contoh terbaik untuk dapat menjadi inspirasi kita. Jadi tapi yang paling penting tuh anakku sekalian, adik-adik, adalah bagaimana kita selalu di mindset kita itu adalah mindset pemenang. Mindset pemenang. Iya, kita harus selalu menjadi the winners. Ya, jadi bukan yang kalah, ya, bukan loser. Ya, jadi lebih ada tuh bahasa yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Iya, iya. Jadi tidak harus sebenarnya kegagalan, belum saja sampai pada saat itu di situ, karena Allah belum menghendaki kita di situ. Jadi sekali lagi saya memotivasi adik-adik sekalian, anakku sekalian, khususnya muda-muda ya, mahasiswa, jangan pernah merasa kalah, ya, dan jangan bersedih kalau gagal di suatu tempat. Itu adalah cambuk tantangan untuk kita bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau ibu tuh selalu begitu, selalu bersemangat dalam kondisi apapun, insya Allah ya. Iya. Manusiawi sih ada kadang-kadang ada rasa seperti itu, tapi cepat harus kita balikan. Enggak, saya enggak kalah kok. Saya tetap sebagai pemenang. Sehingga dengan di situ kita dapat terus memotivasi diri kita dan di adrenalin kita tuh tetap kuat begitu, ya, seperti itu. Lalu dengan segala prinsip kuat yang selalu Prof Farida pegang selama ini, apakah ada role model atau seseorang yang selalu menginspirasi Prof Farida, yang selalu mendukung lah begitu? Oh ya, ya, jadi sebenarnya saya selalu kembali kepada orang tua saya. Kedua orang tua saya itu luar biasa ya, walaupun ibu saya itu tidak tamat SD loh. Tetapi kenapa saya selalu menjadikan beliau role model? Karena beliau selalu memberikan saya semangat untuk bisa lebih baik, untuk bisa menjadi orang yang berintegritas, yang bisa dipercaya, karena beliau selalu mengatakan kepercayaan adalah kunci utama. Kapan kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, maka kamu bukan lagi manusia gitu ya. Jadi itu yang makanya harus selalu jaga kepercayaan itu. Karena dalam kepemimpinan, dalam apapun, kepercayaan sangat penting. Ya, dan di situ kalau ada kepercayaan berarti kita harus ada integritas di dalamnya. Ya. Seperti itu. Jadi orang tua saya itu luar biasa. Jadi beliau bukan tidak tamat SD, tapi dia bisa melahirkan guru besar kan? Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Bapak sekali. saya hanya PNS biasa gitu ya. Ya. Tetapi beliau memotivasi saya untuk bisa lebih dari beliau. Jadi selalu mengatakan, nah, jadilah kamu menjadi orang yang matola palalo. Tola palalo itu melampaui dari orang tua gitu. Jadi kalau orang tua kita hanya guru, ya kita menjadi guru besar. Seperti itu ya. Ya, jadi kayak begitu. Iya, Prof. Lalu sekarang mungkin kita kembali ke laptop ini, Prof. Yeah. Sekarang Prof Farida ini dikenal sebagai WR3 Unhas. Ya. Yeah. Terus tadi saya dengar itu mimpi-mimpi Prof untuk selalu melakukan pengabdian, untuk bermanfaat kepada aktivitas akademika, itu sangat besar. Lalu sebagai WR3 Unhas sebenarnya apa? Mimpi apa yang ingin Prof raih saat ini? Gitu. Alhamdulillah WR3 Unhas saat ini kan berubah OTK kita ya. Ya, saat ini WR3 itu bidang sumber daya manusia, alumni dan sistem informasi. Kalau selama ini kan kita kenal WR3 itu adalah kemahasiswaan dan alumni. Kemahasiswaan sekarang ada di WR1 ya, akademik dan kemahasiswaan. Mimpi saya tentu karena bidang SDM, ya sebuah organisasi dimanapun SDM itu menjadi yang sentral. Kayaknya kita ingin, alhamdulillah SDM Unhas saat ini masih yang terbaik di Indonesia, ya dengan guru besar yang terbanyak. Kita masih nomor 1. Iya, betul. Nah, kita masih nomor 1. Ya, itu akan terus Ibu pacu ke depan untuk bisa lebih baik lagi dari sisi produktivitas, dari sisi leadership. Karena kan kita mempersiapkan, ya kita persiapkan. Jadi kita tidak bisa ucu-ucu begitu saja gitu ya. Jadi kita harus persiapkan mulai dari yang paling muda. Ya, kita akan buatkan program-program pelatihan untuk dapat mengenali dirinya, mengenali potensinya, lalu kemudian melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dirinya dengan penjenjangan pendidikan yang sampai S3, lalu kemudian nanti guru besar dan seterusnya seperti itu. Ya, itu akan kita lakukan. Dan alumni, bagaimana alumni bisa ikut bukan berpartisipasi saja, tapi menjadi bagian yang terintegrasi di dalam pengembangan universitas ini. Dan didukung oleh sistem informasi kita ya, alhamdulillah saat ini kita kembangkan karena di bawah
Pak Rektor meminta saya di situ gitu ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya sehingga tata kelola pengelolaan universitas berbasis digital ya, baik akademik maupun non akademik. Ini sementara kita jalankan, dan insya Allah ke depan ini untuk periode wisuda berikutnya itu sudah tanda tangan ijazah itu dengan digital. Oh, tanda tangan digital. Iya, jadi Pak Rektor tidak perlu lagi capek-capek menandatangani. Dekan-dekan demikian juga seperti itu, dan kemudian sistem administrasi kita ke depan juga akan, alhamdulillah ini sudah sementara dalam proses berjalan. Jadi kita akan menuju memperkuat posisi Unhas di level internasional, world class university. Tentu harus kita siapkan semua, SDM-nya harus bagus, tata kelolanya harus bagus gitu ya, sehingga secara beriringan mahasiswa kita insya Allah dengan berbagai inovasi dan berbagai program itu akan memperkuat lulusan kita nanti ke depan, karena alumni ada juga di tangan di WR3. Bagaimana kita menjamin bahwa alumni kita itu bisa segera terserap di dunia kerja. Oleh karena itu kualitasnya harus kita jaga, harus kita bangun, harus kita pastikan bahwa yang kita hasilkan adalah alumni yang berkualitas. Luar biasa sekali ya Prof. Semoga mimpi-mimpi dan goals yang Prof canangkan ini semoga bisa dimudahkan. Insya Allah, karena itulah menjadi visi misinya Pak Rektor. Ya, visi misi kita bersama, visi misi Unhas. Yang harus kita jalankan bersama-sama, karena tidak bisa hanya bergerak gradual, harus bergerak sinergis, dan semua sivitas akademika maupun alumni dan serta stakeholders harus bahu-membahu bersama untuk mewujudkan Unhas yang semakin maju dan semakin baik ke depan dan ada di level internasional. Gitu, luar biasa sekali ya Sobat Iden. Jadi itu tadi dialog singkat kita bersama Prof Farida. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof bisa menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semua untuk selalu menjadi versi lebih baik dari diri kita sekarang, dan selalu memotivasi kita untuk menggapai impian. Jadi saya kira Prof, hanya itu saja dialog kita hari ini. Mungkin kita ucapkan selamat tinggal dulu kepada Sobat Iden. Terima kasih semua Sobat Iden. Semangat selalu.